Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal untuk kalian semua info-info yang dahsyat di malam hari ini. Tapi kalian tetap harus diam, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kerugian ditanggung masing-masing. Yang jelas info yang menarik di malam hari ini. Apa itu? Goldman Sachs memperkirakan BTC akan pump gila-gilaan. Nanti saya kasih infonya, dan tentu harus kalian belajar makin mendalam. Ada 5 plafon populer yang digunakan untuk memantau pergerakan well crypto. Kalian harus tahu ini supaya kalian nanti ketika akan masuk ikuti well masuk, well jual. PP gimana akan saya kupas tuntas di sini untuk kalian ya. Turun rock serok. Bercandanya sekarang sudah berubah, hidup baru di hari Minggu yang baru ini. Enggak bercanda yang aneh-aneh lagi Mas Bro, kagak. Bercandanya apa Mas Bro? Perawan. Bercandanya perawan aja ya. Oke, semangat ya. Kita di sini di dunia fana, bukan dunia gaib ataupun dunia halu. Kita nanti jadi ikut stres, ikut halu kalau ngikuti orang halu. Kini di sini kita di dunia fana, dunia yang kasat mata, begitu ya. Katanya nggak canda Mas Bro. Kalau nggak canda nggak asik ya. Kalau orang humoris, orang canda itu artinya apa? Bukan orang yang panikan ataupun marah-marah ya. Kalau saya marah-marah itu paling sebentar saja. Tapi sebelum saya bahas PP, akan saya kasih info dulu untuk kalian. Ini ada prediksi dari si Goldman Sachs ini untuk harga Bitcoin di tahun 2026 akan renggang, karena ini pelaku ya. Kondisi pasar saat ini, harga BTC saat ini berfluktuasi ya, sekian lah di 90 ya. Ini diperkirakan akan mencapai 3 miliar. Infonya dari Goldman Sachs setelah Undang-Undang Klarifikasi Aset disetujui RUU Struktur Dasar Pasar dan dampaknya. Ini betul-betul luar biasa. Nanti ada 5 plafon, jangan dilewatkan ya. 5 plafon untuk mengecek pergerakan bel supaya kalian tahu juga, termasuk ini tentang akan nendang begitu besarnya dan akan berdampak ke ETH, dan tentunya akan membawa dampak besar bagi PP dan Polygon ya. Kalau nggak saja nggak asik. Kripto itu kan yang kita bahas itu kan memerlukan energi otak yang tinggi, bukan kita hanya ngobrol biasa ataupun relaksasi ataupun hiburan kayak nyanyi-nyanyi. Itu kan enggak. Ini kan betul-betul harus tahu fundament secara global, geopolitik, ekonomi, macam-macam ya. Jadi nggak ngawur ya. Jadi kalau nggak canda-canda nanti kita ya pusing. Apalagi kalau lihat psikis kita yang panikan, tinggal pacar dikit panik, tinggal mantan panik ya. Itu bahaya ya. Kita harus siap sepayung sebelum hujan. Kalau kita pas mendapatkan perempuan yang cintanya kayak layang-layangan putus ya, kita harus siap-siap cari perawan kan gitu ya kan. Wanita kan banyak, bukan satu aja, becibul di sini. Banyak kan wanita sama lakinya kan ya. Nah, kalau kita pas mendapatkan layang-layang putus yang cintanya hinggap di sana di sini, sana sini lengket kayak karet ya, piye itu. Oke ya, langsung saja. Batuk dikit saya. Prediksi mengejutkan Goldman Sachs untuk harga BTC di tahun 2026. Kondisi pasar saat ini, harga BTC saat ini berfluktuasi di antara 90.000 per Bitcoin ya, $90.000 ya, yang akan diprediksi regulasi sebagai kunci adopsi institusional yang besar-besaran ya. Ini menurut analis Goldman Sachs. Perbankan, perbaikan latar belakang regulasi dianggap sebagai faktor utama yang akan mendorong adopsi institusional cryptocurrency. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan keuangan baik di sisi
pembelian maupun penjualan, selain itu pengembangan kasus penggunaan baru untuk cryptocurrency di luar perdagangan juga menjadi fokus RUU struktur pasar yang ditunggu-tunggu di AS, yang saat ini sedang dibahas di Kongres, dianggap sebagai katalis penting dalam hal ini. Mantap kawan ya. Apakah yang penting itu adalah RUU struktur pasar dan dampaknya? RUU yang dikenal sebagai Clarity Aset ini akan mendefinisikan bagaimana aset yang ditokenisasi dan proyek keuangan terdesentralisasi DeFi, bukan DeFi Randas, itu lagi perawan sebelah, jangan nyebut itu ya, betul-betul luar biasa, yang serta memperjelas peran Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEX dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Mantap ini ya. Jadi itu ya, jadi analis dari Goldman Sachs ini menekankan bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk membuka modal institusional. Gila, itu RUU itu penting banget kawan ya, karena itu adalah landasan payung hukum yang jelas regulasi untuk cryptocurrency. Maka perbankan-perbankan AS yang besar-besar memborong BTC, ETH, PAM semua ya. Naik turun hal yang biasa, namanya kita juga berdagang di sini. Dagang tuh nggak selalu untung ya. Betul-betul prediksi harga Bitcoin yang optimis. Bla 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 bla. Wah, kalau dibaca mumet saya, terlalu panjang ya. 225.000 US dollar. Piro gue? Kemarin 2 miliar 2,1 miliar itu di 126.000 loh. Ini kalau 225.000 artinya gila kawan. 4 miliaran kawan. 4 miliar BTC itu prediksi ya dari Goldman Sachs. Mantap. Gitu ya. Oke, itu yang jelas. Itu juga ETH juga ini disebutkan, termasuk karena smart contract yang dipakai emang ETH. Dengan adanya perbaikan dalam pengembangan regulasi, institusi keuangan besar seperti Morgan Stanley telah mengajukan pembuatan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin, Solana, ETH. PP berdampak nanti karena ada di jaringan ataupun ekosistem Ethereum yang sudah diinfokan bocoran dari GZ bahwa terjadi super cycle siklus di tahun 2026 kuartal 1 dengan dukungan daripada undang-undang parity aset. Makanya sabar dikit, kripto itu bukan langsung naik begitu aja, tapi juga menunggu fundamen yang lagi terjadi sayangku. Paham ya? Oke, itu saya rasa cukup mengenai berita daripada 225.000 dolar di tahun ini yang diprediksi oleh Goldman Sachs. Sekarang apa yang perlu kalian tahu? 5 plafon populer yang digunakan untuk memantau pergerakan whale kripto. Ya, harus tahu kalian whale itu dipantau. Jangan run lagi perawan gitu loh. Ya, oke. Yang pertama adalah Nansen, baik untuk pemantauan arus masuk, arus keluar token dan pelacakan NFT. Ini di Nansen ya. Saya singkat saja ya. Nansen tuh yang satu, ada 5 ya. Pelacakan arus masuk dan keluar secara real time ya. Pokoknya pelambatan apa ini? Pelambatan smart money, macam-macam pokoknya. Kalau lagi melambat lagi apa, pokoknya semua bisa dilacak di yang namanya Nansen ini ya. Kemudian berikutnya adalah Akram Intelijen, baik untuk dashboard, peringatan dan dapat disesuaikan. Akram Intelijen berfokus pada transparansi dan bla 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 bla. Kalian lihat sendiri, yang penting itu ya plafonnya Akram ya, Intelijen.
Kemudian yang ketiga ada debt check baik untuk trader di bursa terdesentralisasi DEX ya. Kemudian ada D-Bank ya. D-Bank ini baik untuk postingan sosial dan deteksi token baru ya, beda-beda gunanya ya, ada 5 yang perlu kalian pahami. Kemudian yang secara umum well alert ya, baik untuk peringatan transaksi besar yang sederhana ya, paham ya. Jadi semua trader banyak menggunakan plafon itu untuk ngecek pergerakan market, jelas ya. Dari tadi Goldman Sachs 225 dolar BTC tahun ini kuartal 1 kan sebentar lagi, dan kemudian itu prediksi ya. Kemudian ada 5 plafon yang bisa untuk mengetahui pergerakan yang digunakan untuk memantau pergerakan well crypto, jelas ya. Sekarang kita bahas perpepean. Perpepean ini masih dikendalikan market maker, tapi ini adalah koin yang tidak perlu diragukan lagi. Ada di Binance secara fundamental, mau koin apa lagi menurut saya ya, untuk meme coin yang memang masih eksis dengan kapitalisasinya yang masih besar, tapi belum sebesar seperti Doge, belum mengalami bull market, belum mengalami all season, dengan peredaran suplainya jelas totalnya dan maksimal suplainya jelas, dan sudah sirkulasinya sudah beredar semuanya ya. Mau saja apa lagi nih ya, mungkin itu ajalah untuk ini. Kalau mau masuk nanti, kalau turun kalian bisa ambil koin CMC ya, koin CMC 20 indeks DTP ini, karena semangatnya teriak-teriak jadi suaranya serak-serak basah kayak Mika Ardila gitu. Mika Ardila busuk gitu ya sayanya ya. Aduh kacau pokoknya itu ya, harus semangat, harus yakin. Selamat tinggal masa lalu, kita nggak akan ngobrol-ngobrol, nggak akan canda-canda masalah yang saya sebutkan video tadi. Kita ganti candaan, bisa Martini Margia, bisa perawan yang lain-lain. Itu akan lebih kondusif, akan lebih baik. Karena kalau perawan disebut perawan pasti dia senang, tapi kalau yang satunya disebut pasti ngedum. Ya, dulu pernah saya itu kacau bener, saya di grup saya diomelin juga, di telepon juga, di YouTube di komen. Waktu itu kan saya biasa bicara Margiah ya, Margiah. Kalau di Tegal sini udah terkenal banget nama Margiah itu. Kalian lihat videonya, Juanda Kaya, Juanda gini, tapi nggak ngecek loh. Nah bener, Juanda Kaya itu di Tegal, di Pantura itu uangnya perusahaannya itu banyak. Jadi kalau pas lagi ada acara walimahan atau selamatan atau apa itu, kalau lihat videonya, uang itu segepok-gepok tuh dimasukin ember, di ember di tumpengnya itu, uangnya itu karung-karungan, wah disebar pokoknya. Makanya kalau di sini ada anak kecil minta uang sama orang tuanya itu diledek gitu, ya minta uang, ya minta sama Margiah begitu, karena begitu biasanya duitnya si Margiah itu namanya berkelas itu ya. Itu terkenal ya. Waktu itu saya ngomong masalah Margiah pas kebetulan member saya ada yang namanya Murdiah, mirip dikit ya. Halo Mbak Murdiah. Masih kenal saya nggak Mbak Murdiah? Ini Mbak Murdiah ini ada di luar, nama di mana ya kalau nggak salah ya, pokoknya di luar negeri lah ya. Dia itu komplain, jangan pakai nama itu Mas Bro, itu namanya kayak nama saya ya. Pada waktu itu kan saya pikir namanya kan dia kan Murdiah, ini kan Mardiah, oh sama A, tapi dia nggak nyaman jadi komplain. Itu di apa, sudah ditelepon, diomelin, di grup juga, di YouTube juga, jangan pakai nama itu ya. Ya gimana ya, kita sudah biasa namanya Mardiah sama Murdiah kan beda. Tapi nggak terima juga gitu loh. Ya mungkin itu aja, tadi udah jelas. PP kandidat yang nomor 1 untuk meme coin di tahun 2026 ada bos besar Mbah Jizet sama Mbak Katram dengan sirkulasi yang sudah beredar semua. Memang kita semua lagi nunggu undang-undang parity aset yang akan, dana segar yang besar akan masuk, makanya sabar. Itu
Juga tadi ada 5 plafon untuk memantau pergerakan well untuk para trader ataupun kita yang main swing bisa dilihat dari itu. Saya rasa udah paket lengkap hari ini. Canda ada tapi masih dikit-dikit, nanti belum lepas saya. Kalau udah lepas nanti pasti kalian cekakak cekikik. Ada katanya teman saya dari Jakarta itu nggak bisa tidur katanya pas nonton video saya waktu cekakakan banget itu ya. Pokoknya ada yang cekakakan banget pasti ada, mungkin pas ngena sesuai dengan dia kali. Dari Jakarta naik kereta sampai ke Jawa katanya kayak orang gila, ketawa sendirian katanya pas nonton video Mas Bro. Kemudian ada yang Mbak Firda yang di AS katanya, ini siapa ini orang, heboh banget ya, rame banget video. Sampai dia kenal PP gara-gara nonton video saya disetel, katanya muncul di AS sana. Aduh, makanya Mas Bro suka ngomong Mbak Katra mikir piye lah, orang satu ini yang sampai mau dibawa Mbak Katra, ya syukur bawa ke sana. Untung saya lihat AS kan gitu, biasanya kan lihatnya kan cuma ngidul doang. Oke, mungkin cukup ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tegang. Mas Bro tentunya manusia biasa seperti kalian, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saya orang paling gampang mudah memberikan maaf dan selalu bisa melupakan masa lalu. Kita sambut masa yang baru, dan yang sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Candaan Mas Bro mungkin nggak sopan, masalah janda-janda kita sudah ganti yang perawan. Ya mungkin itu ya, tentunya harus bersabar menunggu sampai cuan ya. Yang namanya bermain kripto ada yang cuan ada enggak, tapi kan ini belum selesai kecuali Mas Bro membahas koin yang ribuan. Ya BTC aja bisa turun, ETH, BNB bisa turun, kenapa PP nggak turun? Saat turun ini saat masuk. Kita nggak membahas koin yang terlempar dari top CMC 100 ke top CMC 200, itu bahaya. Sejak saya bahas si PP dari sebelum masuk top CMC 100 sampai sekarang ada di 39, artinya market cap-nya juga berkembang. Kalau yang nggak cuan ngambil di pucuk ya itu wajar saja, sambil nunggu nanti cuannya, sambil nanti cuan kembali ya. Mungkin itu yang positif kalian ambil. Tentunya belum subscribe, untuk subscribe yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap Mak News.